Badan Pusat Statistik memprediksi Indonesia mencapai puncak bonus demografi di tahun 2025 nanti. Bonus demografi sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu memanfaatkan momen ini semaksimal mungkin demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 69% penduduk Indonesia saat ini adalah penduduk berusia 20 hingga 30 tahun atau usia produktif. Generasi inilah yang akan meneruskan perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah harus serius dalam mempersiapkan mereka menjadi calon pemimpin melalui kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas generasi muda. Salah satunya kebijakan pendidikan. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh lengah, tidak boleh salah mengambil keputusan dan betul-betul harus mempersiapkan agar mereka-mereka nanti yang memimpin, yang akan berada di puncak di 2045 adalah mereka-mereka yang siap menerima tongkat estafet dari para pendahulunya. Kalau melihat dan berbicara dalam konteks pengembangan pemuda, satu, pendidikan. Pendidikan merupakan kata kunci. Pendidikan bukan hanya sekedar pendidikan formal, tapi pendidikan juga yang mempersiapkan anak-anak ini menjadi sumber daya yang tangguh, yang memiliki kearifan lokal, yang memahami betul makna dan arti keberadaannya sebagai anak Indonesia, sebagai pemuda Indonesia yang setia kepada cita-cita kemerdekaan, paham betul mengenai ideologi kebangsaan kita, dan yang kita yakini sanggup menjaga Indonesia dan menegakkan panji-panji merah putih. Pemerintah dituntut mampu mengelola bonus demografi dengan baik, karena bonus demografi harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kreativitas, inovasi, serta berdaya saing tinggi. Alia Nurayu Laksono sebagai staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan dalam mengembangkan potensi anak muda Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menjalankan program kewirausahaan muda dengan bantuan akses permodalan, pertukaran pemuda antar negara, dan beasiswa bagi atlet yang berprestasi. Kemajuan teknologi saat ini pun juga perlu direspon dengan baik. Ruang berekspresi anak muda Indonesia harus diarahkan kepada hal-hal yang positif. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menghancurkan masa depan bangsa. Jadi untuk menghadapi bonus demografi, aku rasa kita juga masih banyak harus mempersiapkan SDM anak-anak muda ya. Dari sektor pendidikan formal maupun informal. Banyak anak muda mungkin yang sekolah pendidikan tinggi itu out of reach buat mereka, ya kan. Maka dari itu menurut saya harus lebih banyak beasiswa dari bukan hanya Kemendikbud tapi mungkin dari dinas-dinas lah, dari kementerian-kementerian lain, karena banyak kementerian dan banyak lembaga instansi pemerintah yang memang offer berbagai macam program untuk meningkatkan SDM anak muda kan. Tapi untuk pendidikannya sendiri itu gak dianggapkan semua tanggung jawabnya Kemendikbud. Tapi menurut aku itu harusnya tanggung jawab kita semua nggak sih? Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa akan lebih mudah diwujudkan jika ada persatuan dari seluruh elemen bangsa, khususnya peran aktif dari generasi muda. Tentunya peran kita sebagai pemuda di Indonesia juga sangat penting, apalagi dengan adanya tantangan global lainnya gitu. Nah, maka dari itu saya rasa kita sebagai generasi penerus bangsa harus bereksplorasi juga mengenai pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri kita tentunya dalam kualifikasi SDM yang ada, sehingga nantinya di masa depan yang ada generasi pemuda Indonesia juga tidak kalah atau berani untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya gitu. Nah, jangan sampai di usia yang ke-78 Republik Indonesia, potensi dan kreativitas anak muda tidak dikembangkan dengan baik. Mengingat masa depan bangsa dan negara ditentukan oleh kualitas serta peran dari generasi muda. Jayalah pemuda, jayalah Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.